Jangan lupa, sakit itu jangan-jangan juga ada unsur anugerahnya. Ada unsur hikmahnya. Tidak cuma musibah, tidak semata-mata bencana. Mari kita sadari, saat kita sakit, itu biasanya kita dipaksa untuk menerima bahwa manusia itu termasuk kita punya kelemahan-kelemahan, punya keterbatasan-keterbatasan. Ini bisa membawa kita ke ranah refleksi filosofis, refleksi tentang diri kita sebagai manusia dan segala keterbatasannya. Ternyata manusia itu lemah. Ternyata manusia itu terbatas. Aku yang selama ini merasa kuat, aku yang selama ini seolah-olah merajai dunia, merajai lingkungan sekelilingku, seolah-olah bisa mengatasi masalah apa saja, ternyata tidak. Nah, ini refleksi dari kesadaran saat sakit. Kondisi sakit selain dia memancing refleksi, ternyata juga merupakan tantangan untuk kita menaklukkan dan meluaskan. Tadi kan kita terbatas. Biasanya orang yang mau berpikir lebih jauh tidak sekedar menerima kelemahan dan keterbatasan, tapi itu dianggap sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Iya ya, ternyata aku ini terbatas. Kalau hujan, kena air, terus flu, terus pilek. Nah, ini tidak sekedar diterima, tapi kita bisa berefleksi lebih jauh gimana caranya menaklukkan situasi. Agar kita, gimana caranya ya mensiasati agar aku kuat misalnya. Atau bikin apa sehingga kalau hujan, aku tidak kena hujan, bisa jalan-jalan keluar tapi tidak kena hujan waktu hujan. Nah, ini namanya penyakit, keterbatasan, kelemahan kita jadikan tantangan. Para dokter, para ahli mungkin sekarang sedang berusaha keras untuk mencari obat, vaksin juga untuk mengatasi virus corona ini. Ini karena mereka menganggap sakit tadi, kelemahan dan keterbatasan manusia tadi sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Tidak sekedar diterima. Diterima ya, tapi terus dicarikan solusinya. Karena pasti ada pola, ada rumus, ada kategori-kategori. Itu yang tadi di awal saya sebut, itu sebagai sejenis sunnatullah yang harus kita pahami. Sakit juga ternyata membantu kita untuk kreatif, meluaskan batas hidup kita, meluaskan batas kelemahan kita, menaklukkan kelemahan-kelemahan kita. Itu kontribusi dari sakit. Rasa sakit itu membantu distancing effect. Membuat kita menjauh sebentar dari rutinitas, dari keramaian. Kenapa sih distancing effect ini penting? Karena memang untuk berpikir objektif, untuk berpikir jernih, itu kita perlu sedikit mengambil jarak. Sakit ini memberi kita fasilitas itu. Berpikir jernih dengan cara menjauh sebentar. Saat sakit mungkin kita bertanya, mengapa sih aku ini hidup? Mengapa sampai detik ini Allah mengizinkanku masih hidup? Terus bagaimana besok aku menjalani hidupku? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu biasanya muncul kalau kita sedang jauh dari keramaian. Biasanya muncul saat kita muhasabah.
Dan sakit memberi fasilitas itu. Semua orang mesti menyuruh kita istirahat saja kalau sedang sakit. Tidak usah capek-capek. Semuanya dilayani, dikerjakan orang lain. Ini membuat kita kemudian banyak waktu untuk berpikir. Termasuk memikirkan kehidupan ini. Robi'ah al-Adawiyah. Itu beliau ini menganggap ketika mengalami rasa sakit, sakit ini ditafsirkan, dimaknai oleh Robi'ah sebagai bukti cintanya Tuhan kepadanya. Jadi suatu ketika Robi'ah ini jalan, kemudian tersandung, terus tersungkur jatuh. Kakinya berdarah, dahinya berdarah. Tapi begitu jatuh, bangun, kemudian dia tersenyum. Dan bersyukur luar biasa kepada Allah. Nah, ada orang yang melihat peristiwa itu kemudian datang pada beliau. Loh, sampean ini gimana? Sampean ini kan sakit, tersandung, jatuh, berdarah-darah. Kok malah alhamdulillah kemudian tersenyum? Jawabannya Robi'ah, iya. Ini adalah dari kekasihku. Ini adalah bukti cinta dari kekasihku.